bersukaria turut semua kelelehan. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Oh enggak, aku udah pakai paketan. Kenapa nggak bisa saya buka yang salam apa-apa? Kenapa nggak saya buka? Kamu ngetekin ya? Udah tag. Tapi kenapa nggak bisa dibuka? Masuk dari ini aja apa? Bisa kok, jangan dari situ. Tapi kayak di tag nggak bisa. Jangan dari tagnya aja, bertawannya aja. Bukan itu. Ini. Ini barusan. Ini sekarang ini. Iya. Apa? Suaranya. Nggak bisa sama ya, kompak mereka. Bisa Nggak bisa kompak ya. Lampunya ada yang satu yang Bisa dia ini sih. Ntar aku coba dulu.
ibadah Natal kita saat malam hari ini. Kita bersyukur saat ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh merayakan hari Natal di malam ini. Mungkin di suasana yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kita yakin Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita saat malam hari ini. Amin. Kita boleh sambut Dia di dalam setiap hati kita. Dia lahir untuk kita semua, memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap kita. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Di malam ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama bersehati. Kami mau menyambut kelahiran-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kau lahir memberikan damai, Kau lahir memberikan sukacita bagi setiap umat manusia. Dan itu berlaku bagi setiap kami. Dan kami mau kelahiran-Mu tidak sia-sia bagi setiap kami. Itu boleh memberikan kedamaian bagi hati kami, sehingga damai-Mu boleh ada di dalam setiap hidup kami. Karena Kau Allah kami yang besar, Allah kami yang layak kami puji. Dengan setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut bibir lidah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di hari kelahiran-Mu, biarlah damai-Mu boleh ada di setiap kami. Dan kami berdoa untuk setiap ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau yang memimpin, Kau yang beracara. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Sehingga ya Tuhan, ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bismillah hati kami ya Tuhan.
sukacita hari ini? Amin. Amin. Kita akan katakan hai, mari berdiri. Yes. Dan bersukaria turun
Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum bapak. Ayo mana? Ayo udah. Oh, lengkap udah. Ini baru lengkap ya. Baru lengkap.
Jangan pencet merahnya. Kita akan menyaksikan pujian kaum ibu. Yang ada hanyalah
kami para WBUTC. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat malam Natal ini. Haleluya Tuhan. kasih Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau Immanuel yang berjanji menyertai kami senantiasa dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Engkau tetap Immanuel. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam Natal ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu yang menguatkan kami, meneduhkan kami dalam situasi kondisi yang sedang terjadi melanda bangsa kami, bahkan dunia ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengar, baik lewat layar televisi atau yang sedang mengikuti live ini, boleh diberkati lewat firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Mohon tidak keluar masuk.
duduk semuanya. Yang tidak dapat duduk, para pelayan boleh mereka apa-apa keluar ya, karena mereka sudah ikut tadi sesi pertama. Baik, shalom. Kita bersyukur malam hari ini, bagaimanapun kondisi yang sedang terjadi, malam ini kita boleh merayakan Natal dengan sangat sederhana sekali, yang tentu berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Ya, kalau tahun-tahun yang lalu kita merayakan Natal, kita berharap sebanyak mungkin orang datang. Tetapi tahun ini kita sangat membatasi diri karena kondisi COVID-19 yang belum berakhir, maka kita benar-benar ketat dengan protokol kesehatan. Ya, jadi bukan karena kami menolak saudara mau beribadah, tapi jika tempatnya sudah memenuhi kapasitas, maka kami persilakan saudara boleh mengikuti live streaming atau di lantai dasar lewat televisi yang sedang disiapkan di bawah. Jadi kita nggak bisa semua di atas karena tempat yang tidak memadai ya. Nah baik, malam ini tema Natal kita untuk seluruh BBI, tema Natalnya adalah Immanuel. Tadi di sesi pertama Bapak Pendeta Pondang sudah berbicara tentang Immanuel, dan mungkin besok akan saya sampaikan kembali apa yang beliau tadi sampaikan. Tapi hari ini kita akan belajar Immanuel, Allah beserta kita. Tidak kebetulan ini menjadi tema Natal kita tahun ini dalam kondisi yang sedang kita alami. Kita baca dulu kitab kita, nanti baru kita akan belajar ya. Matius pasal yang pertama mulai ayat 18 sampai yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Saya bacakan, saudara dengar baik-baik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias yang akan lahir, yang disebut dengan Immanuel, itu tergenapi. Ya, dinubuatkan Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-7 ayat 14, berbunyi seperti itu. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta saudara dan saya. Saya kembali katakan, dalam kondisi kita sekarang ini, maka mari kita buka hati kita akan Yesus, dan kita percaya, kita mengimani bahwa dia yang lahir itu adalah Immanuel, yang beserta dengan saudara dan saya. Itu sebabnya sesulit apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir, takut yang berkelebihan. Kenapa? Karena Immanuel, dia berjanji menyertai kita. Nah, biasanya pada umumnya orang berpikir Immanuel itu, Allah beserta kita itu ketika kita sedang merasa sukacita,
Atau sebagian orang berpikir bahwa Immanuel itu ketika hidup kita sedang berkecukupan, sedang berkelimpahan, semuanya lancar. Tetapi apakah kita masih sanggup berkata Immanuel ketika kita sedang mengalami musibah? Apakah kita masih sanggup berkata Immanuel ketika kita sedang menghadapi kesusahan? Apakah kita masih tetap mampu berkata Immanuel ketika kondisi seperti ini, seperti sekarang ini, yaitu COVID-19 yang berdampak ke segala penjuru. COVID-19 ini berdampak ke ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, sampai kepada perayaan Natal. Tetapi hari ini sekali lagi, kita akan belajar Immanuel itu menjadi real, menjadi nyata dalam kondisi, situasi apapun. Ya. Nah, kita akan belajar dari kisah Yusuf dan Maria hari ini. Ya, kita akan belajar bagaimana Allah Immanuel itu menyertai, memimpin perjalanan hidup Yusuf dan Maria. Alkitab mencatat tadi, Yusuf itu seorang pemuda yang tulus hati, yang baik, memiliki karakter yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan juga Maria juga adalah seorang gadis yang baik, yang memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan Yusuf sudah bertunangan. Ini masa-masa menyenangkan, berdebar-debar, menunggu hari pernikahan. Saudara bisa bayangkan, Yusuf orang baik, Maria orang baik, mengasihi Tuhan, ya dikatakan orang yang tulus, dan mereka sudah bertunangan dan menanti hari pernikahan. Tapi saudara bisa bayangkan, pernikahan belum terjadi, pernikahan belum dimulai, tiba-tiba Maria mengandung. Kalau zaman sekarang mungkin rasanya ya terbalik, mungkin tidak malu. Tapi zaman dulu itu, itu memalukan sekali. Dikatakan tadi Yusuf orang yang tulus, orang yang baik. Maria juga orang yang baik. Ya, orang yang baik. Mereka menyenangkan hati Tuhan. Immanuel, Allah menyertai mereka. Tapi tiba-tiba mereka harus mengalami Maria mengandung. Saking baiknya si Yusuf, diam-diam dia mau menceraikan Maria. Saking baiknya. Padahal Maria salah apa? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Allah menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus sebagai juru selamat dan meminjam rahimnya Maria, orang yang baik itu, calon suaminya Yusuf yang tulus hati itu, yang menyenangkan hati Tuhan itu. Dan tiba-tiba mereka harus mengalami masa yang sukar, di mana Maria mengandung padahal belum menikah. Dan akhirnya Yusuf dengan diam-diam dia mau menceraikan Maria. Dikatakan sebelum Yusuf menikahi Maria, dikatakan tadi mereka mengalami sebuah ujian yang sangat berat, di mana dikatakan Maria tiba-tiba mengandung padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Maka dikatakan tadi Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Dan dalam situasi seperti itu, apakah mereka masih sanggup berkata Immanuel? Ya, saya katakan tadi, kalau kita dalam keadaan senang-senang, baik-baik, semua lancar, gaji lancar, uang lancar, anak-anak lancar, kita berkata dengan enteng berkata apa? Immanuel. Tapi ketika kondisi sulit, sukar, apa yang kita harapkan ternyata di luar prediksi semuanya. Bahkan seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Sudah hampir setahun, dari Maret terjadi seperti ini.
Apakah kita masih bisa berkata Immanuel? Saudara bayangkan di Kecamatan Benda saja, malam ini hanya ada 3 gereja yang merayakan Natal. Di Kecamatan Benda kita kurang lebih 14 gereja, hanya 3. Bahkan besok hanya ada beberapa gereja yang beribadah. Bukan karena dilarang, tapi karena kondisi, situasi. Itu sebabnya kalau jemaat memaksa berkata, kami mau beribadah, bukan masalah itu, kondisi yang sedang terjadi. Apalagi kita juga bersyukur kita dipantau dari sesi pertama, camat datang, kapolsek datang, dari Babinsa datang, dari Pokdar, dari banyak mereka menolong kita, mereka memperhatikan kita. Sampai tadi Pak Kapolsek berkata, karena kan kita buat protokol yang sangat ketat, tapi tolong jangan disuruh pulang lah yang sudah mandi, yang sudah pakai baju bagus, rapi, walaupun dia nggak daftar katanya. Ya, karena memang kapasitas kita terbatas. Ya, kita sudah bilang kemarin kita di Polsek itu sudah bilang protokolnya ya, makanya kita siapkan layar di bawah bagi yang tidak terdaftar di atas. Ya, jadi sama. Itu sebabnya ya ini perlu seperti para gembala juga miliki respon. Sebulan yang lalu sudah disuruh daftar. Sehari sebelumnya baru daftar. Kejam sekali katanya kan. Harusnya lomba aturannya sebulan. Para gembala itu begitu dibilang, malaikat berkata, malam ini telah lahir bagimu juru selamat. Maka gembala berkata, aku pakai makeup dulu ya, aku ke salon dulu ya, aku ke toilet dulu ya. Apakah begitu? Enggak. Mereka dikatakan cepat-cepat pergi menjumpai Yesus. Nah, ini juga pelajaran berharga bagi kita. Mari kita miliki respon yang baik sebagai umat Tuhan. Amin ya? Amin. Jangan setelah berapa menit kejam sekali. Mari kita miliki respon ya. Oke, kita lanjutkan. Masih saudara bisa bayangkan, mau saudara gadis, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, saudara bisa bayangkan Yusuf, Maria, orang yang baik. Mungkin sudah melayani Tuhan. Ada yang jadi WL, singer, pemain musik mungkin. Layanan baik-baik. Rajin memberi persembahan, baik-baiklah. Ya, mereka juga kata, puji Tuhan, Immanuel. Tapi tiba-tiba ketika terjadi, tiba-tiba Maria bilang ini, aku hamil. Padahal masih senang-senangnya mempersiapkan pernikahan. Nanti kita bulan madu di bulan, di bintang, bulan madu di matahari, maksudnya mau matahari. Ya, padahal utangnya di warung aja belum bayar. Lagi senang-senangnya. Biasanya kalau orang mau nikah kan, wah itu senang sekali tuh. Wah, mimpi-mimpi yang indah-indah. Nanti sayang kita punya anak 3 ya. Wah, macam-macam lah ya. Anak yang pertama si Ami ya. Ada ibu Ami. Ada ibu Ami ya. Si kami. Supaya semua orang panggil kita apa? Ibu kami, bapak kami ya. Nah, macam-macam lah. Jadi bisa saudara bayangkan Yusuf dan Maria sedang mengalami masa-masa yang senang mempersiapkan pernikahan. Mereka orang-orang baik, dipandang baik. Dan tiba-tiba Maria berkata, aku hamil. Aduh, rasanya itu sangat memalukan. Saya bilang zaman dulu yang sekarang agak sedikit beda. Kalau zaman sekarang rasanya orang baru 3 bulan diberkati, udah di rumah bersalin. Ya, itu zaman dulu itu, wah. Ya, zaman sekarang juga memalukan sebenarnya kalau dia punya hati nurani ya. Kecuali sudah dol semuanya, ya itulah yang beda ya. Saudara bisa bayangkan apakah dalam kondisi Maria hamil kan sebelum menikah, apakah masih sanggup berkata Immanuel? Waduh, diam-diam Yusuf mau menceraikan, ya, menceraikan secara diam-diam. Dalam situasi seperti ini, apakah Allah menyertai mereka? Nah, hari ini kita belajar Allah tetap menyertai Maria dan Yusuf, ya, karena bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah Sang Immanuel. Amin ya. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang kita merasa bahwa Allah Immanuel itu pada waktu kita lagi senang-senang, lagi sukacita, lagi enjoy dan sebagainya. Hari ini kita mau mengimani dalam kondisi buruk sekalipun, situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, itu pun Immanuel, Allah beserta saudara dan saya. Dan kalau Allah sudah beserta dengan saudara dan saya, apalagi yang kurang? Walaupun kondisi sedang suka,
Jadi dalam kondisi yang sulit, Allah menyertai Maria dan Yusuf karena bayi yang dikandung itu adalah Sang Immanuel. Nah, kita akan belajar 3 poin dari kehidupan Yusuf dan Maria ini. Kita akan melihat pengertian Immanuel. Ya, besok saya akan sampaikan dari versi yang lain tentang Immanuel. Ya, yang pertama, dari kehidupan Yusuf dan Maria, kita melihat pengertian Immanuel, bahwa Immanuel pengertian pertama adalah Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Allah menyertai kita dalam segala kondisi, tidak hanya pada kondisi menyenangkan, dan tidak hanya pada kondisi yang senang, sukacita, tapi dalam segala kondisi Allah itu tetap Immanuel. Allah menyertai kita. Saya nggak tahu kondisi apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Kebingungankah, kesulitankah? Tapi dalam segala kondisi, mari kita berkata Immanuel. Dalam segala kondisi yang dialami oleh Yusuf dan Maria, sesungguhnya Allah menyertai mereka karena bayi yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Ya. Memang begini, memang kadang-kadang kita lebih gampang berkata Allah itu Immanuel ketika keadaan kita sedang baik-baik. Lebih mudah kita bilang puji Tuhan, haleluya, semua karena anugerah Tuhan. Dan belum pernah ada orang bersyukur, besok datang ya syukuran ke rumah saya ya, kenapa? Mobil saya hilang, nggak ada. Ya, semua syukuran apa? Oh, udah beli mobil, beli rumah dan sebagainya. Ya, jemaat Taman Kota semakin diberkati. Ya, beli mobil. Pak Pendeta doakan. Oh, luar biasa, saya senang sekali mendoakannya. Ya, tapi kalau sudah wajahnya murung nanti kalau ada persoalan, lalu dia bilang apa? Dia memberi persembahan syukur. Syukur apa? Syukur karena mengalami masalah. Waduh, susah. Memang saya katakan, Allah memang akan sangat mudah, akan sangat gampang kita berkata Immanuel ketika kita sedang diberkati, ketika kondisi baik-baik. Tapi rasanya sukar berkata Immanuel ketika kondisi kita sulit. Tapi hari ini kita belajar dari kisahnya Yusuf dan Maria. Allah itu adalah Immanuel dalam segala kondisi, termasuk kondisi yang sedang terjadi di bangsa kita sekarang ini. Kita tetap berkata Immanuel, dia beserta dengan saudara dan saya. Maka tema Natal tahun ini sangat luar biasa, sederhana dan sering kita dengar Immanuel. Tapi bukan bahasanya yang sering kita dengar menjadi berkat bagi kita, tapi biarlah ini menjadi iman kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini. Semua orang mengeluh, semua orang susah dan sebagainya. Tapi mari kita berkata Immanuel, Allah beserta kita. Ya, saudara masih ingat mungkin Ayub yang baik, punya anak lengkap, punya harta yang banyak, tapi tiba-tiba semuanya habis. Anaknya habis, hartanya juga habis. Tapi Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dikatakan dalam Ayub pasal 2, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari kita belajar dalam kondisi situasi COVID-19 yang hari-hari ini justru sedang memanas, memuncak. Dan ini real, nyata. Jangan bilang bohong, ini real, ini nyata. Sudah banyak. Ya, hari ini ada beberapa teman kita yang sedang berjuang. Teman kami sedang berjuang karena COVID. Bahkan ada keluarga yang sudah duluan pergi meninggal karena COVID. Ya, jadi ini bukan main-main. Ini bukan cuma sekadar ada orang berkata, itu apa, bohong-bohongan.
Ini real, nyata, makanya kita sangat jaga sekali. Ya, sesuai dengan protokol. Ya, jangan sampai nanti tahun depan yang ada di sini bukan saudara yang duduk di kursi ini, tapi foto saudara doang. Jangan ya. Saudara mungkin sering lihat lagi di cerita apa itu di mana di luar negeri, pendetanya masuk, semua kursinya kosong, tinggal foto-foto jemaatnya. Saya nggak mau khotbah sama foto-foto ya. Saya mau khotbah sama orangnya. Jadi real, nyata, sedang terjadi. Tetapi ketahuilah Immanuel, sesulit apapun dia Immanuel dalam segala kondisi. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Artinya Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Tapi yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Jadi Allah bekerja tidak hanya pada waktu yang baik-baik saja, tapi dalam kondisi seperti ini pun Allah turut bekerja. Dari saudara mungkin kalau mengingat khotbah saya minggu-minggu pertama waktu lewat live streaming, ya yang saya sampaikan bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah sebuah ziarah rohani. Ziarah rohani. Tadi Ketua Pokdar Sebenda, namanya saya sudah duga karena namanya nama Alkitab. Ya, dia bilang, tapi lewat COVID ini Pak, kami jadi rajin berdoa di rumah katanya. Berarti kondisi yang sedang terjadi menjadi sebuah ziarah rohani. Artinya semakin dekat dengan Tuhan, kumpul dengan keluarga, bisa berdoa. Yang nggak pernah berdoa jadi bisa berdoa. Itu sebabnya Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Artinya begini, yang buruk pun kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai yang buruk itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ya, saya ulangi, kondisi buruk sekalipun yang terjadi dalam hidup kita, Allah bisa pakai kalau kita dalam Tuhan. Itu sebabnya Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Ya, saudara bisa bayangkan kembali Yusuf dan Maria. Sungguh sulit dibayangkan kalau kita berkata Allah bekerja. Saudara bisa bayangkan Maria hamil, calon suaminya Yusuf, orang yang baik. Dalam kondisi seperti itu apakah dia berkata Allah turut bekerja? Jangan sampai anak muda pakai ayat ini, hamil duluan lalu berkata Allah turut bekerja. Jangan sembarangan, kalau bukan dari Roh Kudus jangan sembarangan. Ya. Tapi saudara bisa bayangkan Allah turut bekerja dalam kondisi yang sulit. Ya, bahkan dalam kondisi ancaman maut sekalipun. Immanuel itu dia harus lahir di tempat yang sangat hina. Ya, lahir di tempat yang hina. Ya. Tapi kita melihat dalam semua kesulitan yang Yusuf dan Maria hadapi, Allah selangkah demi selangkah memimpin Yusuf dan Maria sehingga mereka dapat melewatinya dan mereka menyadarinya. Kesulitan yang mereka hadapi adalah sebuah misi Allah. Saudara ngerti ya? Kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria ternyata itu adalah misinya Allah, rencana Allah. Allah mau menyelamatkan saudara dan saya. Allah mau menyelamatkan dunia ini. Dan Allah harus menjelma menjadi manusia lewat yang bernama Yesus dan lewat rahimnya Maria. Allah punya misi. Allah punya maksud yang baik. Padahal awalnya Maria dan Yusuf, coba bisa bayangkan, tunangannya hamil tanpa belum pernikahan. Tapi Allah turut bekerja. Ternyata Allah punya rencana, punya misi lewat kondisi kesulitan yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Ya, makanya dalam Roma 8 ayat 8 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini berat. Tapi mari kita berkata Immanuel, bahwa Allah punya maksud,
Allah punya rencana dalam segala kondisi. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh Maria, persoalan yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf, kesukaran yang mereka hadapi, ternyata lewat kesukaran itu Allah turut bekerja. Allah punya misi, Allah punya proyek untuk dunia ini lewat kesulitan yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Saya senang sekali dan ingat sekali ada yang bernama Pak Santoso, dulu sering khotbah di sini. Ya, khotbahnya sederhana sekali. Orang bilang apa sih khotbahnya, nggak jelas. Tapi kalau kita cermati, kita dengar baik-baik, kita sangat diberkati. Dia selalu bilang gini, saya ingat selalu bilang gini, persoalan yang sedang terjadi itu adalah sebuah surat undangan dari Tuhan, katanya. Tapi rasanya saudara mungkin bilang gini, Pak Gembala ngomongnya sih gampang, mudah. Betul. Tapi ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Ya, kita pun waktu menghadapi kesulitan, persoalan yang berat, rasanya, kami ya banyaklah mengalami, saya juga banyaklah mengalami, nggak perlu saya cerita. Kalau saya cerita persoalan saya sama jemaat, dan saudara berkata, Gembala aja banyak persoalan, apalagi kami kan. Wah, kalau cerita banyaklah ya, kadang-kadang rasanya ya air mata habislah. Tetapi ternyata kesulitan yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf, ternyata kesulitan itu Allah bekerja lewat kesulitan tersebut, lewat persoalan tersebut. Itulah Immanuel. Sehingga kalau kita merenungkan baik-baik ini, firman ini, Immanuel ini, kita akan tegar, kita akan kuat menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Ketakutan yang melanda kita. Ketakutan besar apa yang saudara hadapi? Apakah saudara takut? Saudara takut mati nggak? Apakah saudara takut mati? Kalau saudara tanya saya, Pak Gembala takut mati? Takut saya. Tapi saudara rohani sekali, nggak takut, ya luar biasa. Saya bangga sekali ya. Jadi nggak perlu lagi bermain sebenarnya. Karena saudara luar biasa. Ya, kalau nggak takut mati itu sudah luar biasa itu ya. Ya, saya tanya takut nggak? Takut. Kadang-kadang kalau kita, pikiran bisa melayang kemana-mana, pikiran negatif dan sebagainya. Tetapi ingat baik-baik hari ini, ketika kita menyadari Immanuel, ternyata lewat kesulitan yang aku hadapi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi dunia. Mari kita imani ini, Immanuel itu, bahwa lewat persoalan itu, dia Allah ya turut bekerja. Makanya Immanuel. Jadi Immanuel bukan hanya pada waktu senang, pada waktu baik, pada waktu dapat bonus, pada waktu dapat hadiah, pada waktu nggak dapat apa-apa pun, tetap berkata Immanuel. Dan saya juga bulan ini saya belajar mengimani Immanuel. Allah menyertai, termasuk dalam segala pergumulan kita, persoalan kita. Awal saya sok jago bilang kita nggak butuh dana Natal, ya kan? Jadi dikit-dikit aja gitu kan. Ternyata begitu mulai dicat, ini baru kan bikin layar televisi di bawah. Saya tanya, ada uang kita nggak bendara? Nggak ada. Waduh, gimana nih? Tapi saya percaya Immanuel. Amin ya? Immanuel. Allah turut bekerja dalam segala kondisi situasi apapun yang terjadi. Ya, minimal kita masih diakui ngutang ya. Ingat, bukan Allah yang mendatangkan COVID-19. Jangan bilang Tuhan ini jahat, ini mendatangkan COVID-19. Bukan. Tapi saya percaya Tuhan tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tuhan melihat ya kondisi yang sedang terjadi saat ini. Dan ingat baik-baik, Tuhan pasti punya rencana yang baik lewat kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Makanya saya pernah bilang, saya pernah sampaikan berkali-kali, ziarah rohani. Ziarah itu pengertian kita hanya pada waktu pergi ke kuburan. Tapi bangsa Israel itu, kalau dibilang ziarah rohani, mereka pergi ke bait Allah. Itu tantangannya banyak. Tapi mereka tidak peduli dengan tantangan itu. Mereka hanya melihat bahwa mereka akan sampai di bait Allah. Mereka akan bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menghiraukan segala resiko yang akan mereka hadapi di perjalanan menuju bait Allah.
Itulah ziarah rohani. Biar lewat kondisi yang sedang terjadi COVID-19 ini, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan berkata, Immanuel. Tetap kita berjaga kesehatan, jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan selebihnya kita berkata apa? Immanuel. Ya, Immanuel. Saya nggak tahu udah berapa ratus renungan setiap malam dibagikan. Ya, sebenarnya nggak usah setengahnya lah, seperberapanya pun kalau kita renungkan baik-baik renungan yang sudah dibagi, saya percaya semua kita sudah gemuk-gemuk semuanya, gemuk rohaninya maksudnya. Ya, jadi Immanuel. Yang terakhir, Immanuel artinya hari ini juga bagi kita, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Allah tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Tadi kalau dikatakan yang pertama bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, tadi dikatakan yang pertama itu adalah, sudah masih ingat nggak apa Immanuel tadi pertama? Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Lalu yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Ini penting sekali. Allah tidak meninggalkan kita. Immanuel itu bukan begini. Oh, Immanuel itu Allah menyertai kita. Betul kan artinya kan? Pada waktu kita senang. Bukan. Tapi Immanuel itu Allah beserta dengan kita itu dalam segala kondisi. Kondisi apapun. Ya. Kita percaya bahwa Allah Immanuel itu tidak hanya ada bersama dengan kita ketika kita tadi saya katakan diberkati, berkelimpahan, pesta, dan sebagainya. Tetapi Immanuel itu adalah Allah beserta kita, Allah bersama kita dalam segala kondisi. Kondisi apa yang saudara alami saat ini? Immanuel. Tidak hanya waktu senang, tidak hanya waktu baik, dalam waktu susah pun Dia Immanuel. Allah tidak akan pernah membiarkan saudara berada dalam kesulitan. Tadi Maria dan Yusuf sedang berada dalam kesulitan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Lalu Allah dikatakan tadi menguatkan Yusuf dan Maria. Lalu karena itu pada akhirnya Maria dengan penuh keyakinan berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pada akhirnya Maria berkata demikian, jadilah padaku menurut perkataan itu. Ya, terutama ketika mereka harus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari bencana pembunuhan bayi yang diperintahkan oleh Herodes. Dan sejak awal Allah sudah mempersiapkan bagi mereka emas melalui orang Majus. Ya, selalu tahu ya bagaimana perjalanan Maria dan Yusuf, bahwa Allah menyertai Maria, Allah Immanuel bagi Maria dan Yusuf dalam segala kondisi. Makanya waktu bayi itu lahir, bukan hanya para gembala yang datang sujud, tapi juga orang Majus. Orang Majus datang dengan apa? Emas, perak, dan kemenyan. Dan ketika mereka, dan waktu itu Raja Herodes mau membunuh bayi itu, karena Raja Herodes tidak mau ada saingannya, ada raja yang menjadi saingannya. Maka dia berencana membunuh semua bayi. Lalu dia umumkan semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah akan dibunuh. Maksudnya supaya bayi Yesus itu mati. Tetapi Yusuf dan Maria pergi ke tempat yang jauh, mereka mengungsi. Dan mereka sudah punya apa? Punya modal. Tadi kan orang Majus datang membawa apa? Emas, kemenyan, dan perak. Sama seperti kita kalau ada jemaat melahirkan, ada yang bawa, kalau di kampung bawa ayam, bawa telur, ya, bawa duit dan sebagainya ya. Itulah yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Itulah banyak cara Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Ya, lewat orang Majus kepada Maria dan Yusuf. Sekali lagi, biarlah lewat tema Natal tahun ini, sekalipun
Ya, kita merayakannya dengan kondisi yang sangat mungkin memprihatinkan. Tapi kita percaya Dia Immanuel. Yang pertama tadi, Immanuel, Allah beserta kita dalam segala kondisi. Lalu yang kedua, Immanuel, Allah beserta kita di mana Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Lalu yang ketiga, Allah itu Immanuel, Dia berserta dengan kita dalam segala situasi dan tidak akan pernah meninggalkan kita, kondisi apapun yang sedang terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya kita melangkah berjalan bersama dengan Dia, Immanuel itu. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu, Immanuel. Engkau bersama dengan kami dalam segala kondisi. Immanuel, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Lewat pergumulan, lewat kondisi situasi yang buruk pun mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami juga dalam segala kondisi. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu di malam Natal ini menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami tak percaya dan bersandar kepadamu, karena Engkau adalah Immanuel yang selalu menyertai kami dalam keadaan susah dan senang. Terima kasih dalam nama Yesus kami siap, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam acara candlelight service. Kami memanggil gembala untuk menyalakan lilin yang pertama. Ketua Youth GPI Taruna Kota, Saudara Andre. Dari Ketua Sekolah Minggu, Saudari Erni. Dari yang keempat, dari Koordinator Konsel Bapak Fendi Leo. Lalu lilin yang kelima, perwakilan jemaat Bapak Siaga. Kita akan menaikkan pujian, kita katakan malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap.
malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik dan yang mengasihi kami. Engkau lahir bagi kami Tuhan, untuk menebus semua dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Biarlah kasih-Mu yang besar itu Tuhan mengalir bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami tidak ada tadi yang sama datang dan pulang nanti. Semua kami akan dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Begitu luar biasa, begitu ajaib kasih-Mu Tuhan, menyelamatkan kami, mengampuni semua dosa kami. Bahkan juga Tuhan, jauh daripada itu Engkau juga Immanuel bagi seluruh kehidupan kami Tuhan. Dalam seluruh kondisi kehidupan kami, Engkau Immanuel menyertai kami, sehingga membuat kami tidak takut Tuhan berjalan Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama kami Tuhan Yesus. Siapapun kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami percaya semua kami Kau menyertai di dalam segala kondisi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Yesus di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini bagi kami. Pakai dengan luar biasa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Bahkan kami semua yang hadir ini, berkati Tuhan kami semua dengan kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan Tuhan, semua Engkau berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Dalam sesi kedua ini Bapa, berkati semuanya Bapa yang baik. Mulai pelayanan dari penerima tamu, konsumsi, bahkan juga Tuhan, pemain musik, baik juga Tuhan singer, song leader, semuanya Tuhan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah kasih Allah memenuhi semua hati mereka Tuhan, sehingga semua tidak ada yang sia-sia kelahiran-Mu, benar-benar lahir di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur padamu Bapa. Berkati semuanya Tuhan, semua yang hadir pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia ini Bapa yang baik, yang Tuhan mengizinkan kami Tuhan. Oh Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Berkati semua keamanan yang memberikan keamanan bagi kami pada malam hari ini semuanya Bapa yang baik. Terima kasih, kami berkati mereka semua dengan kasih Tuhan yang ada pada malam hari ini, dengan kelahiran Yesus. Itulah Tuhan melawan mereka semua, baik yang di rumah, yang menyaksikan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Biar mereka juga dijamah, dilawat oleh kasih Yesus itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada malam hari ini, sehingga Tuhan sebentar juga nanti kami pulang dari tempat ini, kami semua diberkati dengan kasih Allah yang luar biasa itu semuanya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Petugas persembahan saya undang untuk maju ke depan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Saatnya juga kami akan memberikan persembahan, dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak, sehingga apapun pemberian kami malam hari ini semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
gembala. Shalom, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita memasuki bulan Desember dan kita kembali tahun ini merayakan Natal. Walaupun perayaan Natal tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi di bangsa kita. Tetapi sekalipun kondisinya seperti ini, kita tetap merasa sukacita karena Natal itu adalah berita sukacita. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala, yaitu berita kelahiran Yesus adalah berita sukacita. Jadi sekalipun kita tidak bisa merayakan Natal seperti yang lalu-lalu, tapi kita tetap bersukacita tahun ini merayakan Natal. Kenapa kita bersukacita? Pertama, karena Natal itu adalah ada jaminan juru selamat, yaitu Yesus. Jadi kita bersyukur, bersukacita karena Yesus telah lahir menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Lalu yang berikutnya, Natal itu juga berarti Immanuel, yaitu Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan ini menjadi tema Natal kita tahun ini, di mana Immanuel yaitu Yesus menyertai kita. Sekalipun kondisinya sukar, sulit, tapi kita percaya penyertaan Tuhan ada tetap bersama dengan kita. Itu sebabnya ya tetap bersukacita dalam merayakan Natal tahun ini. Sebagai gembala juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia atau seluruh pelayan Tuhan yang sudah berlelah mempersiapkan perayaan Natal sederhana tahun ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang juga mendukung perayaan Natal ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, puji Tuhan ya. Tadi itu fotokopi saya. Kiranya itu akan 5 juta, bajunya ya 2 juta. Ya. Oke, puji Tuhan ya. Sebelum saya sampai sesuatu yang ini, nanti mohon setelah selesai ini, ya masing-masing kita akan dapat cenderamata masker dipakai, cenderamata masker Natal. Lalu bagi yang sudah berkeluarga atau orang tua akan dapat beras dan minyak goreng, dan semua kita akan dapat makan. Kami mohon setelah itu langsung biar bawa ke rumah, makan di rumah, jangan duduk di depan rumah orang, di jalan, gelar tikar, langsung pulang ke rumah ya. Karena lebih dari 5 orang kumpul-kumpul itu bisa kita didenda ya. Nah, jadi ya tolong jangan berkerumun, langsung pulang dengan tertib karena kita juga dipantau, dijaga, diawasi ya untuk kebaikan kita. Baik, di sesi pertama tadi kita sudah sampaikan, sesi yang kedua juga Natal tahun ini walaupun kondisi seperti ini, Natal tahun ini kita memberikan perhatian khusus untuk ibu-ibu jemaat Taman Mahkota yang sudah ditinggalkan oleh suami mereka ya. Jangan nangis, tadi yang pertama jadi nangis, jadi nggak enak jadinya ya. Mau kami kita batalkan hari ini karena ada nangis ya. Ya harusnya ada berapa orang? 5 orang harusnya ya. Satu nggak datang ya. Nanti tapi yang lain jangan berdoa tahun depan saya mau dapat, jangan. Tapi ada mamanya Lena, mamanya Grace, boleh maju ke depan ya. Yang satu Bapak Simamoro sudah pergi, yang kedua Raja Guguk, istrinya Bos Simamoro ya. Artinya tetap kuat bahwa kita peduli, kita mengasihi ya. Tuhan berkati, tidak salaman ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, tetap kuat dalam Tuhan. Baik, silakan. Foto bertiga dulu. Oh, foto dulu. Oke, baik.
Ya, salam. Ya, selamat Natal bagi kita semua. Kalau pada malam hari ini kita sudah merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, dan saat ini kita akan melihat protokol kesehatan gereja kita. Yang pertama dikatakan di sana wajib memakai masker selama berada di dalam rumah ibadah, wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, dan juga menjaga jarak, dan juga tidak bersalaman dulu, dijaga dulu kerinduannya untuk berpelukan dengan temannya ya. Ya, kita akan melihat ya, ibadah kita hari Minggu ada 2 sesi. Ibadah pertama, sesi pertama jam 8, sesi kedua jam 10, dan dilayani oleh gembala kita. Dan diharapkan seluruh jemaat Tuhan untuk mendaftarkan di ibadah mana, yang pertama atau yang kedua, dan panitia nanti akan melihat di ibadah mana yang lebih condong untuk kita, apakah terlalu banyak di ibadah kedua atau yang pertama, supaya bisa disesuaikan nanti. Dan ibadah yuk dan sekolah minggu akan dimulai minggu kedua bulan Januari. Jadi bagi saudara yang punya anak, bahkan juga youth, akan dimulai lagi nanti minggu kedua bulan Januari, saudara ya. Berita Natal untuk seluruh jemaat GB Taman Mahkota tahun ini, perayaan Natal kita akan diadakan secara sederhana di gereja, mengingat kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kita akan mengadakan Natal tanggal 24 seperti ini sudah. Dan besok juga kita akan ibadah 2 sesi, jam 8 dan jam 11, supaya mendaftarkan diri saudara yang kasih. Ya, kepada seluruh jemaat Tuhan GB Taman Mahkota diharapkan agar mengisi daftar hadir untuk tanggal besok, tanggal 25, di sesi yang ke berapa kita beribadah ya. Ya, selamat hari Natal, Merry Christmas, Tuhan memberkati kita semua. Oke, mari kita bangkit berdiri ya. Tadi ingatkan besok kita ada 2 sesi, dalam sesuai dengan daftar saudara ya. Tapi hari Minggu terakhir, ibadah terakhir tahun 2020, kita jam 8 dan jam 10 ya. Jadi tetap, tapi besok itu jam 8 dan jam 11, supaya jangan salah ya. Tanggal 31 tidak ada ibadah satu tahun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam ini Engkau sudah menyertai sesi pertama maupun sesi kedua dalam ibadah malam pohon terang. Terima kasih, diberkatilah semua umat-Mu, baik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming, atau yang ada di lantai dasar yang mengikuti lewat layar televisi, bahkan yang berada di tempat ini. Semua kami diberkati, dan semua kami boleh mengimani, merasakan bahwa Engkau adalah Immanuel, menyertai kami dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Bahkan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau menyertai kami, Engkau pelihara dan jaga kami. Bahkan semua orang yang mengasihi kami, dari keamanan yang menjaga kami, Engkau juga berkati mereka ya Tuhan. Dan saat ini Bapak turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Sidang jemaat yang kasih, biarlah kiranya Tuhan sumber segala berkat akan memberkati saudara, memberkati keluargamu, pekerjaanmu, bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, dan berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara dari malam ini sampai Maranatha. Haleluya.